Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi bulan Ramadan dikenal dengan bulan Quran, Syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dalam surah apa? Al-Baqarah 183, 85 ya. Ada itu. Ya kan? Apa bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas minal huda wal furqan. Apa bunyinya? Apa artinya tuh? Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Kapan Al-Quran sebagai petunjuk bisa menjadi petunjuk untuk kita? Ketika kita baca, kita pelajari, kita tadabbur. Ya. Wa yatadarasuna bainahum. Saling bertanya jawab, muzakarah tentang Al-Quran itu. Kalau sudah yatsluna kitab Allah, apa arti yatslu? Salah, tilawah. Yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membacalah. Kapan bisa menjadi petunjuk? Ketika dibaca. Kalau nggak dibaca, bisa jadi petunjuk. Apalagi mengantuk bisa. Ada orang ketika baca Quran ngantuk dia. Bukannya bola mata main hitam putih itu, tapi itu kelopak matanya yang dilihatkan. Kira-kira berhasil nggak kira-kira ini? Enggak. Dibaca hudan linnasi wa bayyinat. Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan linnas. Apa arti hudan? Sebagai Petunjuk bagi manusia. Ketika kita membacanya, kita pelajari dia, kita pahami dengan pemahaman yang benar. Ada orang baca Quran tapi pemahamannya pemahaman sendiri, nggak juga jadi. Sesat nanti. Nggak pernah belajar Al-Quran, tapi ketika dikasih tahu, dia lebih tahu pula dari orang yang ngasih tahu. Orang yang ngasih tahu belajar dia, berjumpa dengan syekh dia. Beberapa kitab dipelajarinya dengan gurunya. Sementara dia tidak ada belajar, tapi merasa jago. Ada orang seperti ini? Ada. Dalam surat Al-Kahfi ada. Apa kata surah Al-Kahfi? Allah berfirman, menawarkan, mau enggak dikasih tahu? Qul, katakan Muhammad kepada umatmu itu, hal munabbi'ukum, apakah dia mau kami tunjukkan siapa yang paling merugi di dalam amalnya? Tahu? Merugi dia di dalam amalnya 104 atau 103. Qul hal munabbi'ukum. Ada gitu? Hal munabbi'ukum bi akhsarin. Hah? 103? Ya. Siapa orang yang paling rugi ya? Burung. Ada piara burung. Abi nggak suka piara burung ya? Dulu ada. Ikan aja, burung nggak suka. Iya pula ya, ayam ada suka ya? Banyak kabur.
tapi dagingnya enak. Daging enak, kayaknya bau. Masih mending lah ayam tuh. Walaupun bau bawa kayaknya dagingnya enak. Kalau kita enak juga dagingnya. Apa yang diharapkan sama kita ini? Amal dan ilmu. Ya, bukan daging kita. Daging kita cukup diwakili oleh, kalau untuk makan itu ada ternak Allah. Allah memiliki binatang ternak. Nah, ternak itu untuk konsumsi daging, untuk kebutuhan tubuh kita perlu daging toh. Kalau nggak ada daging jelek untuk kita ya. Biar bagus bentuknya makan daging lah, makan susu. Ya, protein, vitamin, ya, karbohidrat. Itu kebutuhan tubuh itu. Nah, Allah lengkapkan semuanya. Allah Maha Pengasih Penyayang. Kan ada di dalam surat apa ini? Kita baca Quran lah, baca. Surat Ghafir ayat Ghafir surat 40. Ayat 5 terakhir. 5 atau berapa ini? Allahul ladzi khalaqal an'am. Ayat 78. Iya, Allah lah yang telah menjadikan apa dijadikan Allah? Binatang ternak. Siapa yang membuat binatang ternak? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Lakum, untukmu. Ya, untuk kita, untuk kalian kata Allah. Allah yang telah menjadikan binatang ternak itu untuk kamu. Ada 2 fungsi. Betul tak? Betul. Nah, apa fungsinya? Dikendarai ternak menjadi Dimakan. Wah, sebelum ada kuda Jepang, kijang binatang ternak Jepang. Kalau binatang ternak Jepang besi semua ya. Bisa dimakan tak? Kijang sama kuda. Kuda yang berasal dari Jepang itu. Dia cuma untuk ngangkat-ngangkat aja, untuk alat transport. Mana yang bagus daripada kijang Allah dengan kijang Jepang? Kuda Jepang dengan kuda Allah. Bagus? Kuda Allah. Kuda Allah bisa dimakan. Kuda Jepang bisa dimakan. Besi itu. Jadi fungsinya itu. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Coba baca. Syahrul Quran, syahrul Ramadan. Litarkabu minha wa minha ta'kulun. Agar kamu kendarai sebagian ternak tadi dan sebagiannya lagi untuk kamu makan. Coba. Untuk apa Allah menciptakan binatang ternak itu kepadamu, untukmu? Agar kamu bisa kamu kendarai dia. Kamu tunggang, menjadi penunggang kuda atau onta atau sapi. Litarkabu minha wa minha ta'kulun. Ya kan? Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajah fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan bagimu pada binatang ternak itu banyak sekali manfaat-manfaat. Manafi' itu jamak dari manfaat. Manfaatun jamaknya manafi'. Manfaatani manafi'u. Manfaat-manfaat bagimu, untukmu ada manfaat pada binatang ternak. Litabluhu, apa arti litabluhu?
Ya, dan menyampaikan kamu hajatmu dengannya. Ya, di punggung binatang ternak itu ada hajat untuk keperluan dibawa ke suatu negeri, dari suatu negeri ke negeri lain. Nah, itu namanya litabluhu. Apa itu? Walakum fiha manafi'u alaiha hajatan. Betul? Walakum fiha manafi'u walitabluhu alaiha hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Coba baca. Walakum manafi'u walitabluhu alaiha hajah fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Dan untukmu pada binatang ternak ada kemanfaatan, dan untuk menyampaikan dengannya hajat di dalam dadamu, kebutuhan di dalam dadamu, apa yang kamu ingin. Dan pada binatang ternak ada juga fulki tuhmalun. Apa fulki? Dan di atas kapal mereka diangkut. Ya. Wa alal fulki tuhmalun. Apa maksudnya itu? Coba tengok. Coba orang baca. Dan bagi kalian manfaat yang lain padanya. Manfaat yang lain padanya. Dan agar kamu mencapai satu keperluan. Mencapai dengannya satu keperluan, dan agar simpan dalam hatimu mengendarainya. Dengan mengendarainya. Oh, dengan cara mengendarainya. Fulki. Wa alal fulki. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut. Jadi binatang ternak itu bisa diangkut di atas kapal untuk dibawa ke seberang. Tapi kalian kan angkut binatang. Mengangkut binatang Nabi. Oh, Nabi Nuh itu, kiamat Nabi Nuh. Diangkut seluruh sepasang itu kan? Ada yang ini. Semua binatang masuk. Semua binatang masuk. Kapal besar kok. Kalau enggak tenggelam, mati semua. Kalau enggak masuk mati. Manusia yang enggak ikut kapal mati. Oh iya, Yang anaknya sendiri enggak ikut naik kapal Nabi Nuh. Padahal dibilang, dipanggil nada Nuh. Ya bunayyarkab, wahai anakku sayang. Nabi Nuh walaupun anaknya hebat kali dia ya, Nabi Nuh ya, hebat kali beliau itu, lembut kali hatinya. Walaupun ditantangnya bapaknya, tetap juga disayang. Ya bunay itu artinya anakku sayang artinya. Kalau Bani keturunan, Bani Adam, Bani Israel, itu anak cucu daripada. Kalau Bani Adam anak cucu Adam, kalau Bani Israel anak cucu keturunan Yakub itu. Anak Nabi Ishak, Yakub itu bergelar Israel. Keturunan Yakub itulah yang menjadi Bani Israel. Paham ya? Ya. Ini yang ada lagi ayat 81 ya. Wa yurikum ayati. Allah selalu mengulang-ulang memperlihatkan ayat-ayat Allah. Agar apa ini? Agar mengulang ayat Allah. Ayat Allah itu selalu diperlihatkan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia sering tidak tahu, sering lupa. Namanya manusia dikatakan manusia karena sifat lupanya.
ma sumiyal insan illa bimisyatihi. Tidaklah dinamakan manusia itu manusia kalau bukan karena sifat pelupa. Coba tengok di belahan dunia kayak Amerika, sampai-sampai dia bilang kasihan Tuhan, gak ada yang nyebut-nyebutnya, yang mengingat-ingatnya. Tuhan itu adalah sesuatu yang nol diingat dan yang diagungkan. Berarti Amerika ini negara tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, negara tak bertuhan. Itu tanggal 5 Januari dia ucapkan, tanggal 7 datang bakar-bakaran. Ya, fa asabat i'sarun fihi narun, maka dia ditimpa oleh angin yang membawa api. Surah apa itu? Al-Baqarah ada itu. Fa'asabahu i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ya kan? Ayat 266. Dengan cara itu orang yang bilang tadi kasihan Tuhan, kata si artis Hollywood itu, ya, para artis, para selebriti, ya, selebriti, kasihan Tuhan. Ada orang dapat hadiah, dapat penghargaan, ini berkat mamanya, disebutnya mamanya, karena doa mama, karena produser. Karena Tuhan nol. Kalau karena produser, jasa baiknya produser, ada 10 orang yang menyebut. Kalau karena mama ada 3 orang. Kalau karena Tuhan, alhamdulillah ada 0. Kasihan juga Tuhan gak dikenang, Tuhan gak digubris, gak diingat-ingat jasa-jasanya. Berarti negeri kita ini negeri nak bertuhan ini, ya. Oke. Wa yurikum ayati. Apa dulu? Oh. Juga enggak kumpul mana? Nah, ada nampak tadi ya? Iya. Iya, langsung pulang ya. Wa yurikum, apa artinya? Allah ingin memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda keagungan dan kebesaran. Jangan sampai enggak respect kamu kepada Tuhan. Jangan bilang pula kasihan Tuhan. Tuhan enggak perlu dikasihani. Bahkan kamu yang perlu dikasihani karena dibakar. Ya, ada lagi rumah-rumahnya hancur aja di arang, jadi rongsok. Nah, baru kamu yang perlu dikasihani. Bukan yang seperti dibilang oleh bintang film, binatang-binatang film itu. Ya, rumahnya dihabisi sekarang oleh Allah. 2 bulan nggak punya rumah lagi dia. Nah, itu Allah pengen melihatkan tanda-tanda ayat-ayat kebesarannya. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Maka tanda-tanda keagungan Allah yang mana yang kamu tidak percaya? Kau masih nggak percaya ente? Kata Allah kepada orang yang bilang-bilang tadi ya. Ya, yang menghina Allah dia itu kasihan Allah, nggak ada yang melihat, nggak ada yang menghina, tidak ada yang mengagungkan, yang mengingat. Nah, mana ayat yang kamu segitu banyak setiap saat matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat? Itu bukankah ayat Allah ya? Ayat yang mana? Setiap saat, setiap hari, nggak pernah terlambat. Ya, tidak pernah terlambat matahari terbit, tidak pernah terlambat matahari terbenam, tidak pernah salah terbit di utara misalnya, di selatan misalnya, di barat laut, di barat daya, di tenggara, mana lagi di timur laut, enggak.
situ aja. Teratur dari dulu, dari awal-awal kali. Nenek moyang kita dari sebelum nenek moyang lagi. Terbit matahari itu tetap sebelah timur, pernah di sebelah barat daya, sebelah utara selatan, timur laut, tenggara. Hafal dengan penjuru angin ini: timur, barat, utara, selatan, utara, selatan. Antara utara dan barat apa namanya? Timur laut, barat daya. Antara utara dengan barat namanya barat daya. Kalau utara dengan timur, timur laut. Antara timur dengan selatan, tenggara. Antara barat dengan selatan, iya, kan pertama timur laut, utara, barat daya, barat, kemudian barat laut, habis itu tenggara. Antara timur dengan selatan itu namanya tenggara. Belum bisa hafal. Berapa tuh 8 penjuru angin? 4 kayak gini kan, timur, barat, utara, selatan. Antara timur dengan ini, dengan utara namanya timur laut. Antara utara dengan barat, barat laut. Ini barat laut, ini barat daya. Antara barat dengan selatan, barat daya. Antara selatan dengan timur, tenggara. Ya, seperti itu biasa ya. Kalau nggak salah nih, pernah belajar? Kayak gini ya, ulang lagi. Misalnya ini timur, ini barat, ini utara, ini selatan. Antara timur dengan selatan namanya tenggara. Antara selatan dengan barat, barat daya. Antara barat dengan utara, barat laut. Antara utara dengan timur laut. Udah lah, cukup semua kan? Jadi sela-sela itu ada namanya juga itu. Ada tenggara, ada timur laut, ada barat laut, ada barat daya, ada tenggara. Ya. Dari seluruh ufuk, dari segala arah, 8 arah tadi, timur, barat, utara, selatan, barat daya, barat laut, barat apa lagi? Timur laut, tenggara. Nah, itu Allah perlihatkan kekuasaannya di mana-mana. Di mana-mana di dunia ini. Agar apa nih? Supaya dia tidak meleceh, supaya dia qadarullah haqqa qadri. Allah tetapkan kadar Allah itu, keagungan Allah itu ditetapkan dengan sebenar-benar betul. Situlah di kodrat Allah itu, apa namanya, posisi Allah itu yang maha segala-galanya itu diposisikan dia di segala-gala posisi yang agung. Jangan kayak orang itu kasihan Tuhan malah dikasihan, akhirnya dia yang kasihan 2 bulan terakhir. Nggak ada rumah lagi, nggak ada makan lagi, bantuan di pengungsian tinggal lagi. Ya biasa tidurnya empuk, sekarang banyak nyamuk, keras lagi, dingin lagi. Kasihan dia. Bukan Allah yang kasihan ya. Keluarga anak bininya lagi. Makan harus dibagi-bagi, makan sedikit dibagi-bagi dengan anak jumlah orang. Kalau dulu sepuasa di kulkasnya penuh. Sekarang berebut. Kayak anak di Palestina juga ya kan, kelaparan.
Itu baru 2 bulan. Bagaimana Palestina dari tahun 48 dijajah? Udah berapa tahun itu? 70-80 tahun. Dijajah oleh Israel, didukung oleh Amerika. Ya, karena yang mendukung itu dia makanya dibakar pula negerinya. Tidak henti-henti sampai sekarang nggak berhenti. Ya, Allah perlihatkan kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan keadilan Allah itu. Maka yang mana lagi yang kamu ingkari? Ayat 81 surat Ghafir ya. Wa yurikum ayati. Ayat itu artinya tanda-tanda keagungan Allah. Itu kembali kepada Allah. Fa'ayya, maka yang mana ayat yang kamu ingkari? Ayat Allah yang mana? Tunkirun, engkau ingkar, engkau sangkal, menyangkal, ya, engkau tidak ketahui yang mana lagi. Allah penguasa alam jagat raya ini. Nah, kemudian Allah kasih pengajaran, afalam, bukankah, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu berjalan, tidakkah kalian yasiru melakukan perjalanan, yasir, sara yasir, asra, isra-nya apa ya? Asal kata yasir ini dari asran, memperjalankan, berjalan. Maka tidakkah kamu berjalan di muka bumi melihat-lihat keadaan orang? Yang juru melihat, kemudian mereka melihat. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, maka mereka bisa melihat bagaimana akibat. Nah ini dia, ini syahidnya. Pakai fakana, bagaimana akibat orang-orang sebelum kalian. Dulu ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Soleh, Nabi Hud, yang dimatikan dengan suara guntur, dengan angin puting beliung dulu. Siapa itu? Sar-saran itu. Wa amma adum fa'uliku biri'in sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, umat siapa ini? Umat Nabi Soleh. Ya, kaum Ad ini umat nabinya Nabi Soleh. Dia dibinasakan, dihancurkan kayak Amerika sekarang dihancurkan. Kalau dia kufur pasti kena hancur. Fa'uhliku, maka dia dihancurkan biri'in, dengan angin. Rih itu artinya angin. Nah, kalau Amerika dihancurkan dengan angin yang sar, yang mengandung api. Masa gedung-gedung yang tingginya puluhan tingkat, ratusan tingkat, ada api pula terbakar di tingkat 100, 200, 300, ya kan? Ada 100 tingkat. Nggak ada. Yang paling tinggi itu tingkat berapa? Dia di 800 tingkat ya, 800 meter. Kalau tingkatnya nggak mungkin 1 tingkat 1 meter, nggak mungkin ya. Yang di mana Burj Khalifa itu ada berapa kilo? Ada 1000 meter, 1200 kalau nggak salah. Kilo. 1200 meter bagi 3, taruhlah 1 tingkat 3 meter bagi 3, 1000 bagi 3, 300 tingkat. 3 atau 400 tingkat baru ya. Apa? Untuk prestise lah. Kita prestise, bangga-bangga. Oh, aku paling tinggi rumahku. Prestasinya memang nggak ada. Harusnya kebodohannya diangkat tinggi-tinggi. Harusnya tanda-tanda kiamat apa? Ya tatawwaluna fil bunyan. Orang telanjang kaki, ya orang tak beralas kaki dan telanjang dada, malah dia ya tatawwalun, membangun berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Harusnya yang ditinggikan itu apa? Kebodohan diangkat tinggi-tinggi.
Kebodohan kan di kepalanya. Diangkat setinggi-tingginya supaya jauh dari kepalanya, dari badannya. Angkat kebodohan dari badan. Itu mestinya. Kalau orang ngapain? Orang telanjang kaki, telanjang dada. Ini malah yang dibangun bangunan. Apa manfaat bangunan untuk kesombongan aja itu. Dia lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi rumah, Pak. Seperti Nabi bilang, untuk melindungi diri dari angin malam, masuk angin, dari terik matahari, dari cahaya panas, supaya jangan hitam kalek. Ya itu fungsi rumah kan. Kalau tinggi-tinggi itu apa lagi? Mana yang paling bagus meninggikan pengetahuan, sekolah tinggi ilmunya, jauh dari kebodohan dia daripada bangunan yang ditinggi-tinggikan setinggi langit. Tinggikan Ilmunya yang paling mantap dulu, baru masuk akal. Karena dunia ini dia datang kepada kita atau kita datang ke dunia ini dalam bentuk kebelakang, ya, membelakangi kita. Artinya dunia ini akan kita segera tinggal. Kita segera tinggal segera. Tidak lama lagi umur dunia ini, tak 30 dan 40 tahun lagi nih. Kiamat lagi. 1500 tahunnya. Yang sudah berjalan sudah 1446 sekarang. Ya, 1500 kiamat. Mau kiamat? Tapi rahasia Allah kapan? Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Bisa. Pokoknya tidak lama lagi umur dunia. Kalau sudah bebas itu Palestina itu, kalau sudah nggak ada lagi, sudah damai, nah nanti ada aja nanti. Nanti Yahudi berperang melawan muslimin, kafir dan muslim, dipimpin oleh Dajjal. Sementara muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Nanti akan terjadi perang besar. Nanti perangnya nggak pakai, awalnya dengan peralatan canggih, habis itu kembali seperti di zaman Nabi, pakai tombak, pakai batu aja lagi. Awalnya pakai. Ya? Gimana? Awalnya pakai senjata gitu. Ya, ada lagi senjata. Begitulah. Masya Allah. Ya, kita baca lagi ya. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Coba baca. Wa yurikum, itulah ayat berapa? Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Al-Ghafir ayat 81. Ya kan? Ghafir ayat 81. Wa yurikum ayatihi fa ayatillahi tunkirun. Oke. Berbuka. Jazakumullah khair. Apa tadi? Hah? Wa yurikum ayati. Cuma angkat suaranya, angkat dengan tinggi-tinggi. Wa yurikum ayatihi fa ayatillah tunkirun. Coba. Nggak bisa, tinggi-tinggi.
Kalau nggak dilatih, sama dengan bina raga di filosofi sambal tuh, ya sudah ya. Kalau nggak terlatih ototnya berolahraga, mana bisa berkembang cantik-cantik ototnya. Nah suara itu juga, kalau nggak dilatih tinggi-tinggi, mana bisa tinggi dia? Ya kayak gitu-gitu aja. Kami karena kami latih makanya tinggi. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Ya, Allah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kemampuan, kebesaran, keagungan, kehebatan. Kehebatannya Allah. Maka yang mana yang kamu tidak percaya, kamu mengingkari, Allah itu tidak kamu sembah, tidak kamu agungkan, mana yang kamu ingkar? Makan dikasih, fasilitas hidup dikasih, minum diturunkan airnya. Apa lagi? Rezeki dikasih, nggak ada yang kelaparan. Tapi mana lagi yang kamu ingkari? Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melakukan perjalanan safar? Apakah dia tidak pernah safar melihat-lihat di muka bumi ini bagaimana akibat kesudahan orang-orang sebelum dia? Kayak kaum Ad tadi, umat Nabi Soleh, dihabisin dia, dihancurkan dengan angin puting beliung. Berapa lama angin puting beliung? Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajalun nakhlin khaliyah. Kami membiarkan angin bertiup kencang selama 7 malam 8 hari. Ya, layalin wa samaniyati ayyam husuma. 7 malam 8 hari husuma berturut-turut, nggak berhenti angin tadi. Kayak ini juga, ini udah 2 bulan anginnya bakar-bakar aja. Ya. Jadi siapa saja yang mengingkari ayat Allah itu akan sunnatul awalin. Apa sunnatul awalin? Kebiasaan orang-orang dahulu diperoleh sama dia. Bagaimana orang dulu? Orang dulu ingkar kepada Allah, diazab oleh Allah. Orang sekarang ingkar, diazab juga enggak? Diazab enggak diazab? Ya sama. Itu namanya berlaku sunnah al-awwalin. Sunnah-sunnah orang dahulu itu berlaku juga sama orang sekarang. Kalau kurang ajar dia, kufur dia, meleceh Allah, menghina dia. Kayak aktris Hollywood itu menghina Allah, kasihan Allah deh. Kasihan Tuhan, ini negeri nggak bertuhan, nggak ada yang mengingatmu deh. Akhirnya diingatkan dia, kurang ajarnya itu dikasih. Wala nuziqannahum minal azab adna dunal azabil akbar. Dirasakan azab yang kecil sebelum azab yang besar di akhirat. Ya. Bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu? Hancur kan? Nah, sekarang hancur juga kalau kurang ajar kufur. Padahal kanu aksara minhum, padahal mereka itu lebih banyak jumlah mereka. Lebih besar kekuatan Nabi kaum Ad itu tahu. Besar-besar, tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang. Dia kalau membangun, kita membangunkan dari dalam keluar kan? Kalau orang apa itu dari luar ke dalam. Apa contohnya? Bangunan, kalau dia membangun, ini gunung, ini di pahatnya gunung. Dibikinnya kamar-kamar, ke dalam perginya, ke dalam goa itu diputar kayak zaman sekarang orang bikin tol. Sumatera Barat sebentar lagi ada terowongan terpanjang 8 kilo lebih, 23 kilo mungkin panjang terowongan menembus Bukit Barisan, sedang dikerjakan sekarang loh. Nanti Pekanbaru Padang itu sebentar lagi nya 4 jam mungkin sampai 3 jam atau 5 jam.
Ya kalau sudah tolnya selesai, sebentar. Nah, ada terowongan. Bikin jalan tol itu kan nggak boleh mendaki menurun lagi, datar lurus saja kan. Iya. Nah, maka siapa yang menghambat digali, dibolongin. Gunung Bukit Barisan itu menghambat, nggak perlu kita naik lagi atau turun lurah lagi, nggak perlu belok kiri, belok kanan, belok 9, nggak perlu. Mainnya main lurus saja, main Shiratal Mustaqim tol itu, supaya lebih cepat, lebih dekat jaraknya. Mana yang paling cepat kita menempuh satu titik ke titik ini dengan cara berbelok-belok atau dengan cara lurus? Mana yang lebih cepat? Lurus. Yang lurus lah. Makanya kalau kita minta petunjuk, petunjuk yang lurus. Ya, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Karena jalan lurus ini cepat ya, nggak belok-belok kayak ular. Ya. Kalau ular belok-belok dia, belok 9 dulu, belok 4 dulu. Ya, nah, tapi kalau jalan Shiratal Mustaqim, jalan tol itu cepat ya. Makanya lebih cenderung orang kepada jalan yang cepat itu. Tunjukilah kami jalan lurus, jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang sesat. Itu yang kita minta 17 kali sehari semalam. Padahal umat Nabi Soleh atau Nabi Hud itu lebih besar badannya. Ya, lebih banyak jumlah mereka. Ya, kalau kekuatannya orang sekarang berapa kekuatannya? Orang itu gunung itu dijadikan gedung. Gunung jadi gedung, dalam gedung itu dia tinggal. Dalam gunung itu dibikin bolong-bolong dulu dalam-dalam ke dalam itu. Dengan pakai tenaganya itu manual, mana ada komatsu waktu itu ya, ada komatsu ya, tenaganya ada. Makanya dibilang oleh Allah, kanu aksara minhum, mereka itu lebih banyak jumlahnya dari kafir Mekah, lebih kuat dari kafir Mekah, lebih banyak peninggalan historis mereka. Sekarang ini masih ada peninggalan asar-asarnya. Tengok di Timur Tengah itu ada tempat tinggal orang-orang dahulu, umat-umat soleh, umat Nabi Soleh, kaum Ad itu, kaum Samud itu masih ada peninggalan-peninggalan mereka. Gunung yang dipahat menjadi gedung, gedung pencakar langitnya tinggi juga. Bisa orang membuat rumah dari gunung? Rumah di gunung. Iya. Bisa. Tapi tidak sehebat orang dahulu. Orang dahulu ada peninggalannya masih ada. Kalau tengok ini bilangnya, wa asaran fil ardi, banyak sekali peninggalan historis, sejarah masa lampau itu masih ada ditinggalkan oleh kaum-kaum umat terdahulu. Fama aghna anhum, jumlah mayoritasnya ya, populasi yang banyak, kekuatan yang sangat kuat, peninggalan-peninggalan asar-asarnya yang sangat banyak di bumi, tidak ada manfaat bagi mereka ya dari azab Allah, sedikit pun nggak ada. Apa saja tidak ada manfaat. Kalau Allah turunkan puting beliung, angin yang berhembus 7 malam 8 hari itu nggak ada, hancur. Dengan suara guntur aja mati ya. Kaum apa tuh? Kaum Samud. Fa amma Samudu fa'uliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, dia dibinasakan dengan suara petir, guntur yang memecahkan genderang telinga. Berdarah langsung keluar telinganya darah. Karena guntur yang besar tadi mati, bergelimpangan. Itu kaum Samud. Kalau kaum Ad dengan angin puting beliung yang membawa terbang, ya seperti pohon korma yang tumbang-tumbang. Kayak gitu keadaan umat terdahulu. Tidak ada manfaatnya usaha mereka. Falamma ja'atuhum rusuluhum, tak kala kaum durhaka ini datang nabi-nabi kami, nabi-nabi untuk utusan-utusan buat mereka itu, para nabi.
para nabi Allah yang diutus kepada mereka. Begitu datang utusan ini, para nabi ini dengan membawa bukti, maka mereka farihu bima indahum minal ilmi. Mereka malah membanggakan apa yang sama mereka, kekuatan besar, ya, apalagi peninggalan-peninggalan yang canggih pada masanya itu, ya, bangga sekali dengan ilmu yang ada, ilmu kekuatan, ilmu memahat, ilmu bikin rumah dari bukit batu, bangga dia. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka berupa ilmu, berupa yang lain. Wa haqa bihim. Apa arti wa haqa bihim? Tinggal satu ayat lagi ya, 2 ayat ya. Wa haqa bihim apa? Maka mereka dikepung dengan apa yang mereka olok-olokkan. Ya, ya. Ayat 83. Wa haqa bihim. Ya, mereka malah dikepung. Tidak ada gunanya bangga-bangga. Bangga-bangga dengan ilmu akan dikepung dengan azab. Akibat mereka berolok-olok pada nabinya. Nabi olok-olok, utusan Allah dia olok-olok, habislah. Falamma ra'au ba'sana, tak kala mereka ditimpa melihat hukuman azab kami, mereka melihat azab kami, qalu. Nah, baru dia berkata, baru nyadar dia. Amanna, kayak orang Ibrahim juga lah, Mama Nika itu, orang California, Texas. Jadi mualaf dia ya, mereka berkata, kalau sudah nampak azab Allah itu, entah salju, entah puting beliung, entah api, entah angin, baru dia bilang, qalu amanna billahi wahda. Kami beriman kepada Allah satu-satunya Rabb yang dituhankan, dan kami mengingkari apa-apa yang kami dengannya mensekutukan Allah. Tidak, kami ingkari sekutu-sekutu ini, kami bilang nggak ada arti apa-apa, nggak bisa menolong. Yesus, ada dibilangnya Yesus yang menyiramkan memadamkan api, mana bisa. Ada pula digambarkannya tuh Yesus terbang dikasihnya racun api, nggak bisa. Berilustrasi Yesus nggak bisa kalau azab Allah yang turun. Tentara Allah itu kompak, ya. Ada burung-burung lagi yang menerbangkannya, angin yang menerbangkan percikan api. Kalau sudah begitu nampak sama mereka, baru sadar, wahda amanna billah wahda wa kafarna bima kunna bihi musyrikun, dan kami mengingkari apa-apa yang pernah kami sekutukan Allah dengannya. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum, tidak ada manfaat. Kalau sudah turun azab Allah, nggak ada manfaat lagi. Kepercayaan itu nggak ada lagi bermanfaat. Ya. Falam yakun. Tapi orang Amerika masih ada manfaatnya ya, masih diterima mualafnya ya. Kalau orang dulu nggak ada manfaatnya. Kalau sudah diazab, habis, mati kafir. Kalau sekarang ini masih bisa beriman, ada kesempatan selagi matahari belum terbit di barat, sebelum rohnya belum keluar dari tenggorokan, dari tubuhnya. Jadi sudah sampai sini nanti. Kalau masih di sini belum sampai ke tenggorokan, masih diterima. Kalau sudah di tenggorokan baru nggak diterima. Tapi kalau orang dahulu, falam yakun yanfa'uhum imanuhum, maka tidak ada manfaat bagi mereka iman mereka. Lama ra'au ba'sana, tak kala melihat azab-azab kami. Sunnatullahi allati qad khalat. Dan itu adalah sunan. Sunan itu adalah kebiasaan yang Allah timpahkan kepada umat-umat terdahulu dari kalangan hambanya. Kalau hamba-hamba Allah dahulu, kalau dia kurang ajar, berlakulah azab. Ya. Wa khasira hunalikal kafirun, maka merugilah di sana orang-orang itu dulu, rugi kalau dia kafir. Cukup.
Bisa ya? 50 menit. Lama ya? 50 menit juga. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu ya sebentar 20 menit 30